2021 kita bersyukur akan memasuki hari yang ketiga dan percaya jika Tuhan telah membawa kita sampai hari ini, Tuhan juga akan mengizinkan kita sampai akhirnya karena Dia sangat baik dan terlalu baik. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita akan datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian Yesus Kau telah memulai. Yang baik dalam
kasih Bapa di dalam surga. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu pagi hari ini Tuhan. Karena sungguh Tuhan, kami mengaminkan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, bahwa yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Yang terindah Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau menyatakan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah memulai segala sesuatu dengan baik. Dan kami percaya Engkau pun akan terus menyertai kami di tahun 2021 ini Tuhan, dengan hal-hal yang baik dan indah Tuhan. Maka pagi hari ini kami mengingatkan hati dan hidup kami, untuk kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, meninggikan memuliakan nama-Mu, bersuka cita dan bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mohon memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biar Roh Kudus terus berkarya, bekerja di tengah kami, memberkati dan mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan kami semua sebagai sidang jemaat-Mu Bapa, sehingga pagi hari sungguh-sungguh kami boleh menikmati kuasa hadirat-Mu ada di antara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Mari berikan salam satu dengan yang lain dengan berkata, berkat Tuhan yang baru ada untukmu. Bilang kiri kanan, muka belakang, sebanyak mungkin yang kau bisa ngomong. Tuhan telah menyediakan berkat yang baru untukmu. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk dan kita akan naikkan pujian yang mengatakan di hadapan Tuhan. Kita membawa hati dan membawa hidup kita sebagai persembahan yang kita. Dan yang pertama, kita berikan. Kau
kebaikan Tuhan. Kita lanjutkan pujian mengatakan, siapa berbicara? Maju langsung ke depan dan nyanyikan pujianmu dan kesaksianmu. Jangan buang waktu supaya tahun depan tidak menyesal. Satu dan dua orang kalau ada dua orang, waktunya 5 menit atau 3 menit lah, silakan.
Salam. Itulah bahwa Tuhan itu baik ya. Saya bersyukur kepada Tuhan yang mana pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun selama 366 hari ya. Penyertaan Tuhan sudah luar biasa. Hingga saat ini tidak kekurangan suatu apapun, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita mempunyai Allah yang setia, yang selalu menemani. Di waktu kita sakit, di waktu kita susah, di waktu kita dalam masalah, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bahwa percaya kepada Tuhan. Tahun yang baru ini kita akan melangkah, kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berharap selalu bahwa di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya akan menyaksikan bahwa yang mana pada waktu bulan Desember ya kalau salah, anak saya selama 2 bulan si Yolanda itu kena kondisi ini kerempengan ya. Jadi dia selama 2 bulan itu tidak bekerja. Jadi waktu dia melamar ada satu lamaran dia diterima, ternyata syaratnya harus pakai surat keterangan COVID ya. Jadi di situ anak saya waktu mengikuti tes di laboratorium Prodia. Di sana bahwa anak saya dinyatakan positif ya. Jadi ternyata reaktif, bukan positif, reaktif. Jadi ternyata nggak bisa dia. Kemudian yang kedua dia tes tetap aja reaktif. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, doa itu aja. Ternyata pada waktu itu anak saya telepon, ini ada rumah sakit baru bahwa ada pembukaan untuk tes swab. Biaya 250.000 ya. Saya bilang ikut aja itu. Setelah dia tes, ternyata hasilnya dia bilang negatif sekarang. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan sehingga ia dapat masuk kerja sampai sekarang ya. Itulah kekurangan Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan saya selama hampir 3 tahun ya. Saya kerja di rumah dan di situ saya percaya meskipun saya tidak kerja dengan orang tapi saya kerja sendiri, pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Hingga saat ini kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Jadi saya bersyukur punya Allah yang setia dan saya akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Saya akan membalas kebaikan Tuhan selama ini dalam hidup saya. Saya akan panggil namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak kenal lain di hidupku. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa tak habis di hidup.
dalam Ulangan 31 ayat 8 kemudian firman Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman ini yang menjadi perjalanan kita dalam setahun ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu di depan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tetap setia dalam perjalanan kita. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Satu lagi langsung. Ada? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Silakan yang mau satu lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, puji Tuhan. Saya menyaksikan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Terlebih 1 tahun ini saya bersyukur sama Tuhan, di mana lewat wabah COVID saya mengalami hikmah yang sangat luar biasa. Terus terang saya sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Walaupun saat situasi saat ini sulit, tapi kita selalu diajak bersyukur, berterima kasih. Karena baru tahun ini saya merasakan berkumpul sama keluarga, sama Bapak Hajail 1 tahun penuh ada di rumah. Itu bukan suatu kebetulan, tapi saya di sini melihat pertolongan Tuhan. Ajak di tengah-tengah keluarga itu kebaktian bersama. Walaupun enggak seperti yang bisa seperti biasa kita laksanakan di gereja, tapi saya melihat hikmatnya Tuhan itu sangat luar biasa. Saya bersyukur Tuhan. Saya bilang sama bapaknya, saya sangat-sangat bersyukur. Saya bilang, Tuhan tuntut kita harus lebih lagi bersyukur, berterima kasih. Walaupun secara dunia mungkin kalau kehidupan sehari-hari pasti saat sekarang ini merosot, tapi yakin saya percaya sama yakin dan percaya kalau kita kuat di dalam doa, apapun pergumulan kita, apapun keinginan kita, Tuhan pasti akan sediakan dan Tuhan pasti akan dicukupkan. Dan selama 1 tahun ini saya lihat pertolongan Tuhan sangat-sangat luar biasa, yang terutama Tuhan berikan kekuatan kesehatan di tengah-tengah keluarga. Selama pandemi ini sudah hampir 9 bulan, puji Tuhan, Tuhan tetap menemui kami di dalam kasih setianya yang memberikan kekuatan kesehatan. Dan juga si anak kecil, saya tidak merasakan berat. Ke anak-anak yang lain ada berubah atau segala macam, tapi karena ini
si pendiri saya tidak bisa bawa mereka ke tengah-tengah di rumah Tuhan. Dan saya yakin dan berdoa di tahun yang baru ini semakin Tuhan kuatkan kita. Apapun pergumulan kita di tahun 2021 ini, biarlah Tuhan punya rencana yang indah. Semakin kita kuat di dalam Tuhan. Dan pengharapan doa kami tanggal 31 malam kebaktian keluarga, saya bilang mungkin dunia ini sangat-sangat sulit, tapi kita yakin dan percaya sama Bapaknya. Bagi anak Tuhan yang percaya tidak ada masa sulit. Tuhan pasti akan sediakan dan Tuhan akan percayakan kita bilang, dan Tuhan akan mengangkat engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang di sini jangan pernah akan takut dan gentar untuk menghadapi COVID saat ini. Tapi mari kita semakin berseru meminta pertolongan tangan Tuhan, karena sekuat apapun kita menghadapi badai ini, kalau kita tidak bersandar di dalam naungan Tuhan tidak akan mampu. Tapi kalau kita bersandar di dalam Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, pasti akan Tuhan yang ada di depan kita. Dan terima kasih buat Om dan Tante semua jemaat yang saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga damai sejahtera sukacita Tuhan limpahkan untuk kita semua. Dan kami khusus keluarga Bapak Lamba Semangkali, Ibu Tetel Frida Simbolon mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kalau ada tutur kata kami, kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan jemaat semua yang ada di sini, kami minta maaf. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Denny, katanya tadi mau bersatu. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh kita jemaat gereja tempat ini. Saya ingin bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di tahun 2020 adalah sangat indah bagi saya. Kalau di tahun 2020 secara situasi global orang-orang kehilangan pekerjaan, Tuhan boleh izinkan saya bahkan untuk mengundurkan diri untuk boleh mendapatkan pekerjaan baru di Banjarmasin. Puji Tuhan, saya mendapatkan pekerjaan baru di Banjarmasin sehingga saya bisa pulang ke rumah, bisa berkumpul dan bisa meraih lagi di tempat ini. Itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saya dan keluarga saya. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan. Saya juga mohon doa dan dukungannya untuk pekerjaan saya baru di tempat di Banjarmasin ini. Semoga lewat pekerjaan saya boleh memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, dari semula Tuhan telah tetapkan hidupmu, hidup kita semua. Oleh karena kebaikannya, Dia punya rancangan yang terindah, yang melebihi akal budi kita. Kita tidak mengerti apa yang terjadi, tapi satu hal yang kita percaya, Dia Tuhan yang baik, yang akan mengakhiri segala sesuatu. Karena Dia sudah mengawali dengan baik, maka semua akan baik-baik saja. Amin. Dari
Kami bersyukur kepada Tuhan. Betapa Engkau begitu baik bagi kami. Engkau mencintai kami. Kami bisa melewati 2020 dan oleh anugerah Tuhan kami telah mencapai 2021. Hari ini Tuhan kami masuki hari yang ketiga. Tetapi kami bersyukur kepada Engkau karena sungguh Engkau baik bagi kami. Kami bisa melihat pertolongan dan pembelaan di dalam hidup kami. Semua kami yang berdiri di depan Engkau Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik bagi kami.
Engkau sudah memberkati kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu untuk muliakan Engkau Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu sebagai bukti bahwa Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk pertolongan dan pembelaan-Mu di dalam hidup kami sekalian. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan saat ini Tuhan kami datang dapat hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena hari ini kami pastikan bahwa kami masuk di dalam rencana Tuhan yang indah, masuk di 2021 bersama dengan Engkau Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati, bahwa kami tetap berjalan dan melangkah di dalam kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa mengakhiri 2021 ini lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau tetap memberkati dan menyertai kami sekalian. Haleluya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami alaskan doa kami. Kami nikmati persekutuan di dalam firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kami sampaikan selamat pagi, selamat datang, selamat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Biar di pagi hari ini, pada hari yang ketiga, pada ibadah yang pertama 2021 ini, betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa walaupun COVID-19 begitu luar biasa, tetapi kasih Tuhan itu lebih luar biasa dari COVID-19 ini. Sehingga buktinya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita sampai hari ini. Haleluya. Segala kemuliaan dan syukur hanya bagi Bapa di surga, buat rahmat anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan, kepada khususnya kepada tim pengembalaan yang sudah mendampingi kami suami istri di dalam pelayanan, kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, yang sudah bekerja dengan keras Tuhan, sehingga kita bisa melihat akan pertolongan Tuhan yang indah, sehingga apa yang kita kerjakan bersama-sama semuanya itu berjalan karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya mengucap syukur, terima kasih kepada semua pelayan Tuhan, kepada tim pengembalaan, kepada semua saudara-saudara yang sudah mendukung di dalam doa. Terima kasih untuk semuanya. Kami keluarga juga mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudara sekalian yang adalah jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa sekarang ini pemerintah begitu ketat
melarang turis asing untuk masuk ke Indonesia ya. Sangat terbatas sudah ada. Kalau ada saudara, berarti mereka harus punya ketetapan peraturan yang ketat ya. Ini satu bukti bahwa di depan ini kita tidak anggap remeh saudara. Ya, kita tidak anggap remeh kita. Tetapi mari ya kita bisa melihat apa yang pemerintah lakukan bagi kita ya. Mari bersama-sama ya untuk kita juga mewaspadai akan situasi keadaan ini, sehingga itu membuat kita tetap berjaga-jaga. Kita berdoa ya, kita tetap berjaga-jaga ya, dan kita mentaati seluruh ketetapan dan peraturan yang pemerintah telah tetapkan bagi kita. Itu sebabnya saudara menghadapi 2021 ini kita tidak main-main lagi saudara ya. Kita tidak main-main, tetapi kita betul-betul membawa diri untuk kita bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih, pagi ini merupakan tema daripada kebenaran firman Tuhan adalah melangkah dalam kekuatan Tuhan sepanjang 2021 ya. Melangkah di dalam kekuatan Tuhan ya. Berarti kita pastikan bahwa dengan kekuatan Tuhan yang kita nikmati 2021 ini, itu akan membawa kita untuk kita mampu bertahan ya. Mampu bertahan sehingga Tuhan senantiasa membawa kita sekalian juga untuk kita bisa melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita buka bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang kitab Mazmur 28 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah dapat, saya ajak kita berdiri untuk kita membacakan ketiga ayat ini. Dua, tiga. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, aku percaya. Aku tertolong sebab itu berilah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang mengurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melangkah di dalam kekuatan Tuhan, itulah menjadi tema bagi kita ya, menjadi suatu pedoman bagi kita untuk kita melangkah bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa COVID-19 walaupun luar biasa merenggut banyak jiwa, tetapi itu tidak sedahsyat kekuatan serta kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara, saya bisa melihat kita semua ada sebagaimana ada pada awalnya ya. Dan pada akhir 2000 ini kita semua ada ya, seperti pagi hari ini. Karena dahsyatnya ya, dasarnya kebaikan Tuhan, dasarnya kuasa Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, saya ulangi ayat yang ke-7. Tuhan
kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ayat 8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan adalah kekuatan bagi umatnya. Haleluya. Tapi saudara memiliki kekuatan daripada Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara dikasih, di sini kita bisa melihat tentang ungkapan daripada seorang raja, adalah Raja Daud sendiri, saudara ya. Tentang bagaimana kebesaran Allah di dalam kehidupannya ya. Raja Daud itu tidak andalkan kekuatan manusia. Raja Daud itu tidak andalkan kekuatan tentaranya ya. Tetapi yang dia andalkan adalah kekuatan kuasa daripada Tuhan. Kalau waktu Daud menghadapi Goliat ya, Daud berkata, engkau datang kepadaku dengan membawa tombak, membawa lenting, membawa pedang ya. Tetapi aku datang kepadamu dengan membawa nama Allah semesta alam ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua kekuatan yang terjadi, saudara ya. Yang satu mengandalkan kekuatan daripada Allah, sedangkan yang lain mengandalkan kekuatan yang daripada manusia ya. Kekuatan secara fisik ialah Goliat. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah ya situasi dan keadaan seperti ini, saudara ya, apa yang kita perbuat ya? Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita ya, atau kita mengandalkan kekuatan daripada Allah? Seperti apa yang Daud katakan, saudara ya. Aku datang kepadamu dengan nama Allah semesta alam yang kau hina itu ya. Dan kita bisa melihat kenyataan daripada suatu pengharapan seperti Daud, maka itu membuahkan sesuatu hasil yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Kita baca ya, coba baca sekali di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, kalau dibacakan Ibu Ida. Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45, firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Jadi di sini kita buktikan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Allah semesta alam, Allah barisan Israel yang ditantang oleh Goliat tidak mampu. Kita tahu bahwa saat ini kita pun banyak yang mengalami kelemahan. Kita banyak kali mengalami kekurangan, keputusasaan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Pencobaan bertubi-tubi datang ya. Tetapi saudara dikasih, apa yang kita berbuat saat ini? Kita baca di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-3.
23 ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Ia menyegarkan jiwaku, ya. Waktu jiwa itu berada dalam kesempitan, waktu jiwa itu dalam kelemahan, bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bahwa Yesus Tuhan berkata, aku menyegarkan jiwa. Kesegaran yang kita nikmati, saudara, itu merupakan kekuatan Allah, ya. Kekuatan Allah yang menyegarkan kehidupan kita masing-masing, saudara. Jadi kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi ini, saudara. Biarlah kita minta anugerah kemurahan Tuhan supaya ada kesegaran yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Nah, itu merupakan kekuatan Allah supaya kita mampu untuk menghadapi segala hal yang terjadi, segala keputusasaan, segala kelemahan, segala kelelahan, segala pencobaan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita akan menikmati kesegaran akibat daripada keputusasaan atau pencobaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita sekalian, ya. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Alkitab di sini mengatakan, mengapa engkau harus berputus asa, ya? Mengapa engkau tertekan jiwamu? Mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Ya. Ini satu pertanyaan yang bagi kita sekalian, mengapa, ya? Kalau pagi ini ada yang mengalami hal-hal seperti ini, saudara, ya. Kita menyadari, saudara, ya, bahwa kita melangkah di tahun ini bukan kita sendiri, ya. Tetapi bersama dengan Tuhan kita melangkah, ya. Bersama dengan Tuhan kita maju di tahun 2021 ini, ya. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, ya. Alkitab memberi jawaban bagi kita kalau kita mengalami tekanan di dalam hal ini. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, ya. Sebab datang daripadanya datang pertolongan, ya. Datang pertolongan, datang pembelaan, datang kasih karunia Allah yang limpah terus di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Kalau dalam kesaksian masing-masing tadi begitu luar biasa, ya. Begitu karena Allah itu begitu baik dalam hidup kita. Itu sebabnya hanya kepada Dia saja kita berharap, hanya kepada Dia saja kita mengandalkan seluruh kehidupan kita, dan kita tetap bersyukur kepada Dia bahwa Dia adalah penolong dan Allah kita. Haleluya. Biar pagi hari ini kita masing-masing yang ada, ya, engkau katakan, Tuhan, engkau adalah penolong bagiku, engkau adalah pembela bagiku, engkau adalah pelindung bagiku, engkau adalah penopang bagiku. Haleluya. Sehingga aku tidak akan takut dan gentar. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita sambung ayat yang keempat, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Maaf, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi kita bisa melihat sini ya. Tuhan menyatakan hal ini sekalipun ya kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi ya tertularnya COVID-19, kita menghadapi berbagai-bagai ancaman yang ditimbulkan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan, di sini Raja katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah ketakutan, ya, lembah yang mengerikan, ya, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Biarkan kita masing-masing katakan, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Aku tidak lemah, aku tidak mengalami kehancuran di dalam hidup ini. Sebab Engkau besertaku. Haleluya. Sebab Tuhan beserta kita. Itu sebabnya kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bimbang, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau di pagi hari ini oleh pimpinan Tuhan kita semua boleh ada di pagi hari ini, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tetap menopang kehidupan kita, ya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saat ini kita bertanya dalam pribadi kita masing-masing, saudara. Apa yang saya alami? Apa yang membuat saya menjadi takut? Ya. Mengapa saya harus takut? Coba kita baca satu ayat di dalam Injil Matius 28. Injil Matius pasal yang 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang saya tekankan di sini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Aku menyertai kamu bukan saja sampai akhir 2021, tetapi aku menyertai kamu hingga akhir